Di sebuah hutan lebat yang jauh dari peradaban, seorang pemuda bernama Arka tumbuh dengan keberanian dan ketangkasan luar biasa. Namun, rahasia terbesar dalam hidupnya adalah persahabatannya dengan seekor harimau bernama Ranja. Keduanya berbagi ikatan yang lebih dalam dari sekadar manusia dan binatang. Namun, saat ancaman manusia mulai mengusik keseimbangan hutan, Arka harus memilih antara melindungi sahabatnya atau kaumnya sendiri. Hutan selalu menjadi dunia kedua bagi Arka. Sejak kecil, ia tumbuh di pinggiran hutan bersama ibunya, seorang tabib desa yang memahami banyak rahasia alam. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkan Arka dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia liar yang terbentang di hadapannya. Setiap pagi, suara burung-burung berkicau membangunkannya lebih awal dari anak-anak lain di desa. Ia sering menghabiskan waktu di tepi hutan, mengamati rusa yang melintas, mendengarkan desir angin di antara dedaunan, dan sesekali mengikuti jejak kaki hewan di tanah lembab. Namun, ada satu suara yang selalu membuatnya terpaku, gema auman panjang yang bergema di malam hari. "Apa itu, Ibu?" tanya Arka suatu malam ketika ia terbangun mendengar suara menggetarkan udara. "Itu suara harimau, Nah," jawab ibunya sambil membelai rambutnya. "Mereka penguasa hutan ini, dan kita harus menghormati mereka. Jangan pernah masuk terlalu jauh ke dalam hutan, karena di sana adalah dunia mereka, bukan dunia kita." Namun, larangan itu justru membuat rasa penasaran Arka semakin membuncang. Bagaimana rupa penguasa hutan itu? Apakah mereka sebuah cerita yang sering diceritakan orang-orang di desa? Suatu hari, ketika ibunya pergi ke desa terdekat untuk mengobati seorang pasien, Arka memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam hutan dari biasanya. Ia berjalan melewati semak-semak, mendaki akar pohon besar, dan mendengar suara gemerisik dari makhluk-makhluk yang tak terlihat. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin. Cahaya matahari hanya masuk melalui celah-celah dedaunan raksasa, menciptakan bayangan-bayangan misterius di tanah. Arka terus berjalan, semakin terpikat oleh keindahan dan keheningan hutan. Namun, tiba-tiba, telinganya menangkap suara aneh, sebuah erangan pelan, hampir seperti tangisan. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari sumber suara itu. Di balik semak-semak yang lebat, ia menemukan seekor anak harimau, bulu oranye dengan belang hitam yang khas tampak kotor dan kusut. Mata kuningnya yang besar menatap Arka dengan campuran ketakutan dan kelelahan. Salah satu kakinya terluka. Mungkin karena terkena jebakan pemburu atau pertarungan dengan hewan lain. Arka menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa di sekitar sini pasti ada induk harimau, dan jika ia terlalu lama di dekat anaknya, ia bisa berada dalam bahaya besar. Namun, melihat makhluk kecil itu mengerang kesakitan, hatinya dipenuhi rasa iba. Arka menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa di sekitar sini pasti ada induk harimau, dan jika ia terlalu lama di dekat anaknya, ia bisa berada dalam bahaya besar. Namun, melihat makhluk kecil itu mengerang kesakitan, hatinya dipenuhi rasa iba. Ia perlahan merangkak mendekat, berusaha tidak membuat gerakan yang tiba-tiba. Anak harimau itu mencoba meronta, mengeluarkan suara lemah yang terdengar seperti desisan peringatan, tapi tidak cukup kuat untuk melawan. "Hai, aku tidak akan menyakitimu," bisik Arka. Suaranya setenang mungkin. Ia merobek sebagian kain dari bajunya dan perlahan membersihkan luka di kaki harimau itu. Anak harimau itu menggigit kecil tangannya, tidak cukup keras untuk melukai, hanya sekadar menunjukkan ketidaknyamanan. Arka tersenyum, merasa bahwa makhluk ini memiliki semangat yang besar meskipun tubuhnya lemah. Namun, tiba-tiba, bulu kuduk Arka berdiri. Hutan yang tadinya dipenuhi suara burung dan serangga mendadak sunyi. Ia merasakan kehadiran sesuatu atau seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Auman rendah terdengar dari balik pepohonan. Induk harimau telah datang. Auman rendah itu menggema di udara, membuat tubuh Arka menegang. Ia menoleh perlahan dan melihat sepasang mata kuning berkilat menatapnya dari balik pepohonan. Bayangan besar itu bergerak maju, dan tak lama kemudian, sosok induk harimau muncul dari dalam kegelapan hutan. Bulu oranye dengan belang hitamnya tampak lebih pekat di bawah cahaya temaram yang menembus pepohonan. Tubuhnya besar dan kekar, jauh lebih mengesankan dibandingkan anak harimau yang terbaring di hadapan Arka. Telinganya tertuju padanya, napasnya berat. Dan dari kerongkongannya terdengar geraman peringatan. Arka tahu bahwa ia berada dalam bahaya besar. Harimau adalah pemburu yang ganas,
dan saat ini ia berada di antara seekor induk dan anaknya yang terluka. Jika ia membuat satu gerakan salah, kemungkinan besar harimau itu akan menyerangnya tanpa ragu. Namun, meskipun rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya, Arka tetap diam. Ia menahan napas, mencoba mengendalikan rasa paniknya. Ia tahu bahwa binatang bisa merasakan ketakutan manusia, dan jika ia terlihat seperti ancaman, harimau itu tak akan segan-segan menerkamnya. Anak harimau di sampingnya mengeluarkan suara lirih, seolah memanggil ibunya. Sang induk melangkah lebih dekat, tubuhnya tegang, matanya tidak pernah lepas dari Arka. Ia mengendus udara, mencoba memahami apakah manusia di hadapannya itu adalah ancaman atau tidak. Perlahan, Arka menarik tangannya dari anak harimau itu dan merangkak mundur. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak berbahaya, bahwa ia hanya ingin menolong. Induk harimau terus mengawasinya, tetapi tidak langsung menyerang. Ia malah mendekati anaknya dan mulai menjilati luka di kakinya. Arka mengamati dengan kagum, di balik kesan buas dan mengintimidasi, harimau itu menunjukkan sisi keibuannya yang lembut. Ia dengan hati-hati menjilati luka anaknya. Matanya masih waspada terhadap kehadiran Arka. Di saat itulah, Arka menyadari sesuatu. Induk harimau itu tidak menunjukkan agresi yang nyata. Jika ia benar-benar menganggapnya sebagai ancaman, ia pasti sudah menerkamnya sejak tadi. Tetapi harimau itu hanya mengawasinya, seolah mencoba memahami niatnya. Dengan hati-hati, Arka mengambil langkah mundur, namun sebelum ia bisa pergi, anak harimau itu mengeluarkan suara lirih lagi, lalu mencoba bangkit. Kakinya masih lemas, dan ia hampir terjatuh. Tanpa berpikir panjang, Arka mengulurkan tangan untuk menahannya. Induk harimau menegang, tetapi tidak bergerak menyerang. Arka menelan ludah, dan dengan hati-hati menopang anak harimau itu, membiarkannya bersandar di tangannya. Ia menatap mata sang induk, mencoba meyakinkan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Keheningan yang panjang terjadi di antara mereka lalu. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Induk harimau, alih-alih menggeran atau menyerang, justru mengendurkan posturnya. Napasnya menjadi lebih tenang, dan ia tidak lagi menunjukkan taringnya. Ia hanya duduk di sana, mengawasi Arka dengan mata yang lebih lembut, seolah-olah dalam sekejap ia menerima kehadiran Arka. Arka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seakan ada jalinan tak terlihat yang terbentuk antara mereka. Ia dan harimau itu berasal dari dunia yang berbeda, tetapi di momen itu, mereka memahami satu sama lain. Induk harimau menjilati kepala anaknya sekali lagi, lalu mengangkat kepalanya ke arah Arka, menatapnya untuk beberapa saat sebelum akhirnya berdiri. Dengan gerakan anggun, ia mulai berjalan ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Arka yang masih tertegun di tempatnya. Anak harimau itu ragu sejenak, menoleh ke arah Arka sebelum akhirnya mengikuti ibunya. Namun, sebelum menghilang di balik pepohonan, ia menoleh sekali lagi, matanya menatap dalam seolah mengingat wajah pemuda yang telah menolongnya saat mereka menghilang ke dalam bayangan hutan. Arka menghela napas panjang. Ia baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa, momen langka di mana manusia dan makhluk liar saling memahami tanpa kata-kata. Keheningan yang panjang terjadi di antara mereka, lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Induk harimau, alih-alih menggeran atau menyerang, justru mengendurkan posturnya. Napasnya menjadi lebih tenang, dan ia tidak lagi menunjukkan taringnya. Ia hanya duduk di sana, mengawasi Arka dengan mata yang lebih lembut. Seolah-olah dalam sekejap, ia menerima kehadiran Arka. Arka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seakan ada jalinan tak terlihat yang terbentuk antara mereka. Ia dan harimau itu berasal dari dunia yang berbeda, tetapi di momen itu, mereka memahami satu sama lain. Induk harimau menjilati kepala anaknya sekali lagi, lalu mengangkat kepalanya ke arah Arka, menatapnya untuk beberapa saat sebelum akhirnya berdiri. Dengan gerakan anggun, ia mulai berjalan ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Arka yang masih tertegun di tempatnya. Anak harimau itu ragu sejenak, menoleh ke arah Arka sebelum akhirnya mengikuti ibunya. Namun, sebelum menghilang di balik pepohonan, ia menoleh sekali lagi, matanya menatap dalam seolah mengingat wajah pemuda yang telah menolongnya. Saat mereka menghilang ke dalam bayangan hutan, Arka menghela napas panjang. Ia baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa, momen langka di mana manusia dan makhluk liar saling memahami tanpa kata-kata. Saat itu, dia tidak tahu bahwa pertemuan itu hanyalah awal dari ikatan yang akan mengubah hidupnya selamanya.
Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuan Arka dengan induk harimau dan anaknya. Meskipun ia telah kembali ke desa, pikirannya terus mengembara ke dalam hutan. Ia sering bertanya-tanya, apakah anak harimau yang ia tolong baik-baik saja? Apakah lukanya sudah sembuh? Dan apakah induknya benar-benar mempercayainya? Namun, suatu pagi, sebuah perubahan mulai terasa di desa. Beberapa orang dewasa berbicara dengan nada serius di balai desa, dan wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Arka, yang kebetulan sedang membeli persediaan untuk ibunya, menangkap pembicaraan mereka. Ada jejak harimau di dekat sungai, kata seorang lelaki tua dengan suara berat. Mungkin mereka mulai mendekati desa. Sudah saatnya kita bertindak, sahut lelaki lain. Jika kita membiarkan mereka berkeliaran, cepat atau lambat akan ada korban. Arka merasakan ketegangan menjalar di tubuhnya. Ia tahu bahwa harimau yang mereka bicarakan mungkin adalah induk dan anak harimau yang ditemuinya di hutan. Dulu harimau-harimau itu tidak pernah mendekati pemukiman, kata kepala desa, tapi sekarang, mungkin karena perburuan liar semakin marak, mereka mulai kehilangan tempat berburu mereka lapar dan terdesak. Arka mengepalkan tangannya, ia tahu betul siapa yang sebenarnya bersalah. Beberapa pemburu dari desa-desa lain sering masuk ke dalam hutan untuk mencari buruan, dan sebagian dari mereka bahkan memburu harimau demi menjual kulit dan taringnya dengan harga mahal. Namun, tak banyak yang berani menentang para pemburu itu. Mereka memiliki senjata, pengalaman, dan tidak segan-segan membunuh hewan yang mereka anggap berharga. Di sore harinya, Arka mendengar kabar yang lebih mengkhawatirkan. Beberapa pemburu telah datang ke desa, membawa senapan dan tombak. Mereka berbicara dengan kepala desa dan meminta izin untuk berburu harimau di sekitar hutan. Aku mendengar ada jejak anak harimau, kata salah satu pemburu dengan nada licik. Kalau kita menangkapnya saat masih kecil, lebih mudah menjualnya hidup-hidup ke orang-orang kaya di kota. Arka merasakan amarah membakar dadanya. Mereka ingin menangkap anak harimau itu. Sahabat kecilnya, dia tidak bisa tinggal diam. Saat malam tiba dan desa mulai sunyi, Arka bersiap. Ia tahu bahwa para pemburu akan mulai berburu keesokan paginya. Jadi ia harus bertindak cepat. Dengan membawa pisau kecil dan kantong berisi beberapa ramuan obat yang diajarkan ibunya, ia menyelinap keluar dari rumah dan masuk ke dalam hutan. Langit dipenuhi bintang dan suara serangga malam menggema di udara. Arka melangkah dengan hati-hati, memastikan tidak membuat suara yang bisa menarik perhatian. Ia tahu bahwa di malam hari, hutan menjadi jauh lebih berbahaya. Namun, keberaniannya lebih besar daripada ketakutannya. Di sebuah tempat yang lebih dalam di hutan, Arka melihat siluet seekor harimau besar yang sedang berbaring di bawah pohon. Itu adalah induk harimau, tidak jauh darinya. Anak harimau yang pernah ia selamatkan tengah bermain dengan ekor ibunya. Arka menghela napas lega, mereka masih selamat. Namun, ia tahu bahwa bahaya semakin dekat. Jika para pemburu menemukan mereka, semuanya akan berakhir. Dengan hati-hati, Arka melangkah lebih dekat. Induk harimau segera menyadari kehadirannya dan menatapnya dengan tajam. Arka berlutut perlahan, menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat buruk. Anak harimau itu tampaknya mengenali Arka dan mendekatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Aku datang untuk memperingatkan kalian, bisik Arka. Meskipun ia tahu harimau tidak bisa memahami kata-katanya, manusia akan datang untuk memburu kalian. Induk harimau tetap diam. Tetapi tatapannya seolah mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar di kejauhan. Arka menoleh dengan cepat. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Para pemburu telah datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Tanpa berpikir panjang, Arka berdiri dan menatap induk harimau. Kalian harus pergi dari sini, katanya dengan nada mendesak. Induk harimau tampak ragu sejenak, tetapi kemudian ia mencium udara dan menyadari bahwa ancaman memang mendekat. Dengan gerakan cepat, ia menggigit tengkuk anaknya dan mulai bergerak masuk lebih dalam ke hutan. Arka merasa sedikit lega melihat mereka pergi, tetapi sekarang, ia harus menemukan cara untuk menyesatkan para pemburu agar mereka tidak menemukan jejak harimau itu. Ia melihat ke tanah dan mendapatkan ide dengan cepat. Ia mengambil ranting dan mulai menghapus jejak kaki harimau yang tertinggal di tanah. Ia juga membuat beberapa jejak palsu yang mengarah ke arah lain. Suara langkah kaki semakin dekat. Arka harus segera pergi sebelum ia tertangkap. Dengan hati-hati, ia menyelinap ke balik semak-semak
dan menahan napas dari celah di antara dedaunan. Ia melihat beberapa pria bersenjata berjalan dengan waspada. Jejaknya ada di sekitar sini, kata salah satu dari mereka. Arka menggenggam pisau kecilnya dengan erat. Ia tahu bahwa jika ia tertangkap, ia bisa dianggap sebagai pengkhianat oleh para pemburu. Tetapi ia tidak peduli. Ia hanya punya satu tujuan, menyelamatkan sahabatnya, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arka menyadari bahwa pertarungannya dengan manusia baru saja dimulai. Malam itu, Arka kembali ke desa dengan tubuh penuh keringat dan napas tersengal. Ia berhasil menyesatkan para pemburu dan memastikan induk harimau serta anaknya menjauh dari bahaya. Namun, meski tubuhnya lelah, pikirannya tetap dipenuhi kecemasan. Ia tahu ini belum selesai. Para pemburu tidak akan menyerah hanya karena jejaknya sempat hilang. Mereka akan terus mencari sampai menemukan apa yang mereka inginkan, dan itu berarti harimau-harimau di hutan masih dalam bahaya. Ketika ia melewati jalanan desa yang sunyi, sebuah suara menghentikannya. Taka. Ia menoleh dan melihat seorang lelaki berdiri di bawah cahaya obor yang redup. Itu adalah Gatra, seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai orang kepercayaan kepala desa. Tatapannya tajam dan penuh kecurigaan. Tahu dari mana? Tanyanya dengan nada dingin. Arka menelan ludah. Aku hanya berjalan-jalan. Jawabnya berusaha terdengar biasa. Gatra mengangkat alis di tengah malam. Arka mengangguk, berharap itu cukup untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut. Namun, ia bisa merasakan bahwa Gatra tidak percaya begitu saja. Kau lebih baik pulang. Beberapa orang mulai curiga bahwa kau sering pergi ke hutan. Akan buruk kalau mereka berpikir kau menyembunyikan sesuatu, kata Gatra sebelum berjalan pergi, meninggalkan Arka dalam kebingungan. Keesokan paginya, suasana desa terasa lebih tegang dari biasanya. Orang-orang berbicara dengan nada serius, dan beberapa pemburu masih berkeliaran di sekitar balai desa, membahas rencana mereka untuk melanjutkan perburuan harimau. Namun, tak ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan bagi Arka. Ia merasa tatapan orang-orang lebih sering tertuju padanya. Aku mendengar ada yang sering pergi ke hutan malam-malam, kata seorang lelaki tua pada rekannya saat Arka melewatinya. Apa mungkin dia yang menyembunyikan harimau itu? Sahut yang lain. Arka berusaha untuk tetap tenang, tetapi dadanya berdegup kencang. Apakah ada seseorang yang diam-diam mengawasinya? Bagaimana mereka bisa tahu tentang perjalanannya ke hutan? Ketika ia tiba di rumah, ibunya sudah menunggunya di depan pintu dengan wajah khawatir. Arka, ada yang perlu kau jelaskan padaku? Tanyanya lembut, tetapi nadanya mengandung kekhawatiran yang mendalam. Arka ragu sejenak. Ia tidak ingin berbohong pada ibunya, tetapi ia juga tidak ingin membahayakan dirinya atau harimau yang telah ia selamatkan. Aku hanya berjalan-jalan di hutan, jawabnya akhirnya. Ibunya menatapnya dengan dalam, seolah mencari kebenaran dalam kata-katanya. Kemudian, ia menghela napas hati-hati. Nak, orang-orang mulai berbicara. Jika mereka berpikir kau membantu harimau, mereka bisa melakukan sesuatu yang buruk padamu. Kata-kata ibunya membuat Arka semakin gelisah. Dia tidak pernah berpikir bahwa menyelamatkan seekor harimau bisa berakhir dengan dirinya menjadi sasaran kecurigaan. Hari itu berlalu dengan lambat. Arka berusaha bertindak seperti biasa, tetapi perasaan gelisah tidak pernah meninggalkannya, sampai akhirnya, saat matahari mulai terbenam, sesuatu terjadi. Seorang anak kecil berlari ke desa dengan wajah panik. Ada jebakan di hutan, teriaknya. Para pemburu menemukan jejak harimau. Arka langsung merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Ia bergegas menuju balai desa, di mana para pemburu sudah bersiap dengan senjata mereka. Di mana jebakannya? Tanya kepala desa. Di dekat sungai. Sepertinya harimau itu sering datang ke sana untuk minum, jawab salah satu pemburu. Arka menggigit bibirnya. Itu pasti jebakan untuk menangkap induk harimau atau anaknya. Aku harus melakukan sesuatu, pikirnya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara dingin yang familiar terdengar di belakangnya. Arka, kenapa kau terlihat begitu gelisah? Ia menoleh dan melihat Gatra menatapnya dengan penuh selidik. Apa kau tahu sesuatu tentang harimau itu? Lanjutnya. Arka merasakan tenggorokannya mengerin. Ia ingin mengatakan tidak, tetapi sebelum ia bisa menjawab, seorang pria lain tiba-tiba berbicara. Kemarin malam, aku melihat Arka masuk ke dalam hutan. Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Suasana mendadak hening.
Arka menatap orang yang berbicara itu adalah seorang lelaki muda yang bekerja di ladang dekat rumahnya. Wajahnya serius, dan sepertinya ia benar-benar percaya bahwa Arka sedang menyembunyikan sesuatu. Apa itu benar, Arka? Tanya kepala desa dengan nada curiga. Arka harus berpikir cepat. Jika ia mengaku, ia bisa dianggap sebagai pengkhianat. Tetapi jika ia berbohong dan mereka mengetahuinya, hukumannya bisa lebih berat. Akhirnya, ia menarik napas dalam dan menjawab, "Aku memang pergi ke hutan, tapi bukan untuk mencari harimau. Jadi kau tahu tentang harimau itu?" Suara Gatra terdengar tajam. Arka terdiam. Ia bisa merasakan ketegangan di udara. Semua orang menunggu jawabannya. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, salah satu pemburu berteriak, "Cukup bicara. Jika memang harimau itu ada di dekat jebakan, kita harus segera pergi." Perhatian orang-orang pun langsung teralihkan. Para pemburu bergegas ke hutan, diikuti oleh beberapa penduduk desa yang ingin melihat apa yang akan terjadi. Arka tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan baginya. Jika ia tetap di sini, ia hanya akan semakin dicurigai. Maka, tanpa berpikir panjang, ia berlari. Namun, ia tidak berlari ke arah rumahnya. Ia berlari ke arah hutan. Ia harus sampai di jebakan lebih dulu. Ia harus menyelamatkan sahabatnya sebelum semuanya terlambat. Dan malam itu, Arka menyadari bahwa bahaya yang sesungguhnya bukan datang dari harimau, tetapi dari manusia. Arka membawa Ranja jauh ke dalam hutan yang lebih dalam, tempat manusia jarang menginjakkan kaki. Namun, para pemburu tetap mengejar mereka, siap melakukan apa saja untuk menangkap harimau itu. Di tepi jurang, Arka dan Ranja terpojok. Dalam pertempuran sengit, Ranja bertarung melawan para pemburu, sementara Arka menggunakan kecerdasannya untuk menjebak mereka. Namun, harga yang harus dibayar sangat besar. Setelah pertarungan berakhir, Arka menyadari bahwa dunia manusia dan hutan tak bisa bersatu selamanya. Ia memilih tetap di hutan, hidup sebagai penjaga bagi Ranja dan spesiesnya. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan di desa tentang seorang anak yang menjadi saudara bagi seekor harimau. Sampai di sini dulu cerita kita, jangan lupa like dan komen ya.